الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon dijelaskan hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 93 nomor 147 di halaman 11 tersebut. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sombong. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang yang senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus dan seterusnya. Pertanyaan, apakah orang yang senang bajunya bagus dan sandalnya bagus itu merupakan bagian dari sombong, Ustaz? Bukan, tergantung tujuannya. Dalam hadis itu kan tadi Nabi bersabda sebagai bentuk wanti-wanti dari Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Siapa itu? Siapa saja yang dalam hatinya ada rasa sombong, sifat sombong meski hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu biasa diartikan seberat biji sawi, artinya sangat kecil sekali ukurannya. Kalau ada sebesar dzarrah rasa sombong dalam hati seseorang, maka kata Nabi dia tidak akan masuk surga. Kemudian setelah itu ada seseorang yang bertanya, yang mengatakan bahwa innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada orang yang suka pakaiannya bagus, kemudian sandalnya bagus. Yang demikian ini bagaimana wahai Nabi? Apakah termasuk sombong? Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka silahkan, baju bagus, indah, Allah suka. Sandalnya bagus, nah, kemudian kendaraannya juga bagus. Itu sesuatu yang disukai oleh Allah, dengan catatan semua kebagusan tadi niatnya bukan untuk sombong. Kalau untuk sombong ya termasuk dalam hadis ini, ya, punya rumah bagus sombong sehingga merendahkan orang lain, punya mobil mewah sombong sehingga memandang sebelah mata orang yang mobilnya berada di bawahnya atau orang yang tidak punya mobil. Punya harta yang melimpah sombong seperti Qarun. Nah, yang namanya al-kibr itu batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia lainnya. Kalau ada sifat sombong padahal kita diperintah oleh Allah menjalani hidup ini dengan penuh tawadhu, rendah hati, kok ada orang yang sombong, maka Allah tidak suka. Innallah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka kalau ada orang yang sombong, ini hakikatnya sejatinya sedang menutup kebenaran dari Allah. Kenapa? Karena orang itu, manusia itu diperintahkan untuk tawadhu, rendah hati. Tawadhu itu al-khudu', ya. Khusu' itu khudu' dan tawadhu. Nah, sedangkan orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah menjalani kehidupan dengan hati yang khusu', sehingga penuh ketundukan dan ketawaduan. Lah kok malah sombong? Nah, berarti dia menolak kebenaran. Bukan masalah sendalnya bagus, pakaiannya bagus kemudian sombong, bukan. Ya, dilihat kalau tujuannya semua kebagusan yang dia punya tujuannya untuk merendahkan manusia, lah berarti sombong itu.
Nah, kalau sombong la yadkhulul jannah. Meskipun hanya seberat dzarrah rasa sombong ada dalam hati, menurut Nabi tidak akan masuk surga. Termasuk orang yang kebetulan sombong dengan ilmu. Kalau ilmunya untuk merendahkan orang lain, berarti dia juga sombong. Maka hati-hati sekali kita. Ya, apapun yang ada pada kita jangan menyebabkan kita sombong. Karena sombong itu berbahaya, menyengsarakan, akan membinasakan. Jadi bukan yang bajunya bagus, kendaraannya bagus, itu otomatis sombong, itu belum tentu. Dilihat, dan insya Allah semua manusia merasakan dalam hatinya. Ya, saya beli mobil baru bagus ini, di dalam hati saya ini ada apanya toh? Apakah lantas saat kita berkendara di jalan raya melihat mobil-mobil yang lain yang lebih buruk dari mobil yang kita punya, lantas muncul perasaan sombong? Wah, mobil kok mengkoyo ngono, mobil jadul, panas kepanasan, udan kesumuan karena jendela harus ditutup, nggak ada AC-nya. Kalau AC-nya dipasang, dihidupi, dapat dipasang AC, mesinnya mati, ra kuat. Kok mesake men ketoke mobil ning kok murah. Umpama aku nu isin nganggo mobil kuwi. Nah, itu perasaan kita insya Allah mengetahui. Maka saat ada perasaan itu langsung istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Harusnya dianugerahi Allah mobil yang bagus, itu bersyukur. Ya, gunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Allah. Syukuri nikmat itu. Jangan menyebabkan kita menjadi sombong, merendahkan orang lain. Ada yang beli baju mahal misalkan, bahkan jor-joran itu, nek ora branded ora. Tujuannya apa? Biar di hadapan teman-temannya, rekan-rekan sejawatnya, biar dikatakan orang kaya. Karena apa yang dipakai dari atas sampai bawah semuanya branded. Bahkan ada, biasanya ini biasanya, tapi tidak semuanya, kaum hawa jor-joran, beli tas sampai renteng-renteng, tasnya itu naik nggawa ben ketok brandite gitu. Kalau dibawa begini saja ditenteng tok rapatek ketok, sehingga dicangklongke ngene jalannya, ben orang-orang tahu, wah tasnya branded. Salah satu merek tas yang branded apa Ustaz? Ada yang tahu? Lah ini bapak-bapak nggak ada yang tahu. Bapak itu tasnya satu sampai suwek-suweknya tinggu terus. Apa ya, pokoknya itulah salah satu merek yang branded biar orang tahu. Kalau ternyata wis ditunjuk-tunjukkan gini, kok tidak ada sing alok, tidak ada yang memuji, wah tasnya ini branded ya, mahal ya, kok nggak ada yang mengatakan itu. Tiba-tiba cerita sendiri, wah kemarin alhamdulillah saking dapat rezeki dari Allah, ini alhamdulillah bisa beli tas ini. Ditunjuk-tunjukkan, dicerita-ceritakan, padahal tidak ada yang tanya. Lantas ditunjuk-tunjukkan. Nah, itu berarti dengan memiliki barang bagus tujuannya untuk sombong, biar dikatakan orang kaya, awang sugih. Ya dapatnya ya hanya itu, sebutan kaya oleh sebagian masyarakatnya, baru kekayaannya hilang, musnah sudah. Ada yang bajunya harganya berjuta-juta, berjuta-juta, tidak ada orang tanya, dicerita-cerita, oh ini baju ini habis beli di sana, ini limited edition misalkan, ini terbatas, ini hanya dibuat misalkan hanya 10 tok, tidak lebih.
Nah, ini karena limited edition harganya menjadi mahal. Jadi hanya 10 orang yang kaya saja yang bisa beli barang ini. Tidak semuanya bisa. Nah, kalau baju beli di pasar, oke sing kembari. Di jalan-jalan banyak yang kembaran. Ini harganya mahal, ini limited edition. Padahal tidak ada orang yang tanya. Nah, perasaannya, waduh wis tuku barang mahal-mahal, baju mahal-mahal, limited edition, kok tidak ada yang tanya. Nah, terus piye ini? Nah, karena dalam hatinya adanya sombong, biar tampak, biar dikatakan kaya oleh manusia, ben beda di hadapan manusia. Tiwas tuku, ora enek wong, tidak ada orang yang memuji. Makanya terus cerita kemana-mana, tiap ketemu orang diceritani. Nah, ini limited edition, harganya puluhan juta, harganya ini, tasnya sekian puluh juta, sepatunya sekian puluh juta. Gek manfaatnya apa? Dicerita-ceritake. Terus ambil dalil, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Maka nikmat Tuhanmu cerita ngambil dalil itu, sehingga apa-apa diceritake, nggak ada yang tanya. Nah, kalau tujuan hatinya dengan itu untuk menyombongkan diri, biar dianggap orang kaya, biar dianggap beda di hadapan manusia lainnya, biar dianggap kaya dan beda di tengah-tengah komunitasnya. Nah, maka ini sombong. Meski barangnya bagus-bagus, namun kalau tujuannya untuk itu merendahkan manusia yang lain, maka Allah juga tidak cinta. Allah tidak suka. Yang Allah suka itu orang yang dianugerahi oleh Allah barang yang bagus, dia bersyukur. Bersyukur tidak untuk kesombongan. Maka Allah mencintai hamba yang demikian. Dianugerahi mobil bagus, bersyukur mobilnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah. Maka Allah cinta. Ya, bajunya bagus, digunakan, disyukuri dan digunakan untuk aktivitas yang Allah ridhoi, maka Allah cinta. Sekalipun itu bagus, namun untuk kesombongan di hadapan manusia, Allah tidak suka. Allah tidak suka. Karena Allah tidak suka, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wis to mbok omahmu apike kaya ngopo, mobilmu apike kaya ngopo, bondomu kayak kaya ngopo, namun itu kalau menyebabkan dirimu sombong terhadap manusia dan menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka tidak akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Innallah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat perejengan kita, tidak melihat bentuk fisik kita, dan juga Allah tidak melihat harta kekayaan kita. Tidak penting bagi Allah wujud fisik kita, pekerjaan kita, apakah di hadapan masyarakat pekerjaan kita dianggap mulia atau dipandang sebelah mata oleh manusia, punya banyak harta atau tidak, Allah tidak butuh itu. Tetapi yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, ini. Tetapi Allah melihat pada hati kita masing-masing dan juga amal kita. Kalau diberi harta melimpah kemudian muncul di hati perasaan sombong, lah itu yang dilihat oleh Allah, sombongnya itu. Kemudian harta itu tidak kita belanjakan di jalan yang Allah ridhoi, tetapi untuk memenuhi gaya hidupnya yang sombong, maka tidak akan dicintai oleh Allah. Ini bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya. Nah, umat Islam itu justru harus kaya, dengan catatan kekayaannya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah.
bukan malah menjauhkan dirinya dari Allah. Sombong termasuk sifat yang menjauhkan diri seseorang dari jalan Allah. Hati-hati, dari iri hati bisa memunculkan sifat-sifat negatif termasuk kesombongan. Sifat-sifat yang membuat kita kulaan dosa setiap hari. Dari iri, tetangga punya nikmat dianugerahi oleh Allah, merasa dirinya yang harusnya lebih pantas mendapatkan itu, sehingga iri, kemudian muncul sombong, kemudian memfitnah dan lain sebagainya. Nah, itu maksud dari hadis tadi. Maksud bahwa orang yang suka sesuatu yang bagus bukan berarti otomatis sombong, bukan. Dilihat dulu. Kalau niat dalam hatinya membeli sesuatu yang bagus dengan tujuan agar bisa bermegah-megah di tengah manusia, dengan tujuan di jalan biar terlihat beda dari yang lain, untuk kesombongan di tengah-tengah manusia, lah itu kebagusan berarti menyeret dirinya pada perbuatan sombong. Itu yang dibenci oleh Allah. Kalau kebagusan itu tidak menyebabkan dirinya sombong, maka itu dicintai oleh Allah. Tergantung niat. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Perbuatan itu tergantung dengan niat seseorang. Seseorang itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya beli yang bagus untuk sombong, berarti sombong dia, dibenci oleh Allah. Kalau beli yang bagus niatnya bukan untuk sombong, biar kegiatan fisabilillah itu lebih lancar, maka itu yang dicintai oleh Allah. Ya, ada lagi?